Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadis yang keberapa nih? Fadailu Bilal ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fadailu Bilalin. Ini Bilal yaitu kalau orang kita biasa bilang Bilal itu muadzinnya ya. Tuh, pada Bilal itu muadzin Rasulullah SAW itu ada dua. Pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah ibni Maktum namanya ya, muadzin Nabi. Wa qala haddatsana Ali bin Muhammad qala sana Abu Samah an Umar bin Hamzah an Salim anna syai'an madha Bilal ibn Abdullah. Salim berkata bahwa seorang penyair memuji Bilal ibn Abdullah. Faqala Bilal ibn Abdullah khairu Bilal. Bilal bin Abdullah sebaik-baik Bilal katanya ya. Faqala Ibn Umar kadzabta. Kau bohong. La bal Bilalun Rasulillah khairu Bilal. Tetapi Bilal Rasul utusan Allah itu sebaik-baik Bilal. Jadi maksudnya Bilal muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini itu saja dikatakan hal-hal sedikit mengenai Bilal itu. Jadi Habib sallallahu alaihi wasallam ini kalau dia cinta senang kepada seorang, dia ingat kata Nabi SAW, aku mendengar terompahnya di sorga itu suara terompahnya Bilal. Terus sampai terompahnya ingat dia. Kalau kita itu jangan terompah piring kawan saya tak tahu tak diembat juga isinya. Jadi hal-hal diperhatikan Bilal ibn Rabah. Makanya kalau di masjid itu tidak ada istilahnya Bilal 1, Bilal 2. Saya protes. Kenapa? Bilal cuma satu Bilal bin Harithah. Itu bukan Bilal muadzin, tidak. Jadi muadzin 1, muadzin 2. Kalau Jumat tukang adzan 1, tukang adzan 2. Jangan Bilal 1, Bilal 2. Nanti lebih pula Nabi itu kalau kasih Bilal namanya Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah ibni Maktum muadzin Nabi. Dia ada satu hitam cuma gigi saja ada 4 putih, yang satu putih kemerah-merahan, orangnya buta. Ini semua punya kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa qala fadailu Khabbab. Ini salah sahabat Khabbab namanya, Khabbab bin Arad, salah ini masalah namanya ya. Wa qala haddatsana Ali bin Muhammad wa Amr bin Abdullah qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abi Laila al-Kindi. Bukan Kanadi ya. Al-Kindi, kalau Kanadi Kanada ya. Al-Kindi qala ja'a Khabbabun ila Umar. Si Khabbab datang kepada Umar. Faqala udunu, mendekat kata beliau. Udunu itu mendekat ya. Pama ahadun ahaqqa bihadzal majlis minkah. Maka tidak ada seseorang pun yang berhak di tempat majlis selain daripada engkau. Illa Ammarun, kecuali Ammar. Ada Ammar ibnu Yasir kemarin ya. Fajal Khabbabun yurihi atharan bidhahrihi mimma adzabahul musyrikun. Nasina Khabbab ini menjadikan Khabbab yurihi, melihatkan, menengokkan atharan bekas bidhahrihi, di pundaknya itu bekas pukulan mimma adzabahul musyrikun, dengan apa-apa yang diadab oleh orang musyrik. Ketika dia tidak mau mengaku, kembali kepada bos asalnya kekufuran tersebut, termasuk Bilal bin Rabah. Ada dimanapun diadab, dia tidak akan pulang lagi tersebut itu ya. Dipanas, dikasih batu, disiksa, dan dikasih minum, tetap dia berkata, tak berubah akidahnya. Ya. Kalau Bilal berkata ahadun ahad, ini Ammar
Khabbab bin Arat namanya. Iya, ini salah satu sahabat bagaimana sesusah apapun mereka tidak akan merubah akidahnya, tauhidnya. Tuh, ini pelajaran sama kita tentang bagaimana Habibuna SAW menceritakan tentang sahabatnya ini. Wa qala haddatsana Muhammad Ibnul Musanna qala hadda Abdul Wahhab Ibnu Abdul Hamid Abdul Majid qala haddatsana Khalidun Al-Hadza an Abi Khilabah an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Ya, itu ada mana di situ? Coba baca. Dari umatku terhadap umatku itu sendiri adalah Abu Bakar. Ya Rahman, ya Rahman. Wa asyadduhum fi dinillahi Umar. Cuma dia bilang. Kemudian yang paling keras pembelaannya terhadap agama Allah adalah Umar. Allahu Akbar. Wa asdaquhum hayaan Utsmanu. Nah, yang paling sangat sifat malunya adalah Utsman. Utsman bin Affan itu para malaikat malu dengan beliau. Tuh. Kalau kita tak malu sama orang kan? Ya, waqdahum Ali bin Abi Thalib. Dibilang cerita apa? Yang paling mengetahui masalah hukum adalah Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar. Saya lihat di apa tadi? YouTube saya lihat budak-budak tadi. 3 orang Yahudi itu ketika berkata menurut Khattab, kalau kau bisa menjawab pertanyaan kami ini, kami yang bertiga akan masuk Islam. Nah, kalau tidak, jangan kau berkoar berkata Muhammad itu Nabi, katanya. Kata Umar, siap, gitu bahasanya. Ya, Umar itu tegas dia. Sudah ditanya, kata Umar, kami di Islam ini siapa yang bisa menjawab? Kami jawab. Ternyata dipanggil sahabat Nabi, ya, dia bilang panggil Ali ibn Abi Thalib. Nih, Ali bin Abi Thalib datang, dia memuda masih. Padahal dia agak keles sedikit dengan Umar Khattab itu pernah ngomong. Tapi kalau sudah masalah hukum dipanggil, dibicara. Ditanyalah Ali tentang tersebut itu. Ya, ada salah 10 apa sampai pertanyaan. Padahal 5 sampai 10 pertanyaan. Ditanyakan, kapan itu tertutupnya pintu langit? Ya, kalau Umar Khattab sudah ditanya semua, dia diam. Kalau ini dia satu persatu jawab. Kata Ali bin Abi Thalib berkata, tertutupnya pintu langit itu ketika kamu menyekutukan Allah. Tertutup pintu langit. Kemudian lagi dikatakan, kapan pula terbukanya pintu langit? Ketika kau berkata la ilaha illallah, dia bilang. Jawabannya itu yang ingat kulihat tadi, ya. Subhanallah, Ali, saya 10 pertanyaan dikatakan tersebut itu. Saya mau tanya, dia bilang, bukan bangsa jin, bukan manusia, dia mayatnya berjalan. Siapa itu? Dia bilang Yunus bin Matta. Diam tuh si Yahudi, mulai dah ngeri dia ya. Kenapa? Karena itu cobaan daripada umat tersebut itu. Akhirnya beliau pergi daripada negeri tersebut. Ternyata setelah pergi umatnya Islam. Setelah pergi sebenarnya dalam, maka Allah uji dia, dicangkem dengan dalam keributan di laut itu. Asal diundi nama Yunus masuk. Akhirnya nyemplung ke laut, dicangkem oleh ikan yang besar. Maka di situ dia masa menyesal, berkata la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nah, tuh 40 hari di situ. Itu kan mayat berjalan tuh. Di dalam tubuh ikan ini kalau dia jadi setelah dia mengucap 40 hari itu mual itu ikan itu, memuntahkan. Tuh, itu dia bilang. Tadi aku ingat jawaban Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah berkata, wa aqbahum Ali bin Abi Thalib. Yang alimnya ini yang paling tentang hukum
Ali bin Abi Thalib. Saya tadi ingat sampai 10 ayatnya, termasuk Ashabul Kahfi itu ya, 7 muda. Ini kalau aku balik bahasanya habis pengajian sejam ya. Nah, langsung aja itu salah satu contoh tengok YouTube tadi ya, tengok lewat aku nak tahu juga micit yang anak-anak buka. Oh itu ya kisahnya. Coba dengar. Tuh, tadi karamahnya Tuan Guru Al-Mutawalli Sya'rawi kuliah dengar, ya, berjalan orang. Kita menangis sendiri nggak? Ya Allah, ada manusia begitu ya. Itu Ali itu. Walaupun dia muda, Rasulullah pernah bilang, kata Nabi, ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Aku ini memang gudangnya nih, tapi pintunya itu Ali. Tuh. Jadi itu ngajarkan kepada kita, jangan entengkan orang sekecil apapun, semuda apapun. Ini kalau berilmu, ayo hormati. Ya kan begitu, kalau kita masih lah ya. Kalau penceramah itu agak muda, budak-budak masih, dia bilang. Tungkal masih ada begitu. Diminta yang tua tapi ilmu ngapa dia bilang. Kadang kita yang tua ini masih diminta juga lah, Ustaz minta yang tua aja lah. Kalau tua tak cukup, tua badan tidak. Kurang kata kurang garam yang tua yang muda itu. Nah, macam-macam alasannya. Ya, itu ada orang yang tak mau dia saya itu orang muda. Makanya muda-muda betul-betul kelakuan tuh ya supaya yang ya jadi syekh di bahasa Arab itu ada beberapa hal. Syekh itu pertama syekhul qabilah yang tertua daripada marga. Ya, yang kedua syekh itu dalam bahasa Arab umdah itu kepala desa, lurah. Yang ketiga syekhul muallim itu bos-bos KP. Gahwah itu minum-minuman itu ada yang tua ya. Ya. Yang dimaksud di syekh itu lain, itu walaupun dia muda, orangnya alim tuh syaikhan. Ngerti? Tuh. Jadi kalau bahasa Arab mesti paham tentang itu ya. Baiklah kau tak bergaul di situ ya. Waqala wa aqrahum li kitabil Ubaynu Ka'ab. Apa dia bilang? Ini jago qiraatnya. Apa dia bilang sih? Yang paling baik dalam membaca kitabullah adalah Ubay bin Ka'ab. Ya, itu jadi kalau Ustaz protes kan kau jangan marah. Kau baca begini nanti dulu. Ini baca begini, ini dulu. Ini kurang panjang, kurang pendek baca itu ya. Diingatkan kalau aja Rasulullah ngajarkan begitu. Kalau kita kan tersinggung dia jadi puji. Nah, mesti kita tahu ya seperti itu. Nah, maha guru ini yang memberitahukan tersebut itu ya. Maka kalau orang sudah disayang, apapun disebut dia tidak akan tidak akan terluka. Betul tidak? Biasakan orang sayang kepada kau dulu, kau sayang kepada orang, sayangi orang dulu sebelum kau disayangi. Arhamu min fardi warhamkum bisama. Nabi sayangi yang di muka bumi, engkau disayangkan muka langit. Nanti kita bagaimana mau sayang? Disayang mau dihormati orang, tak pernah hormati orang. Itu mulai kita ibda binafsik, mulai dari diri kamu dulu. Ya. Baik. Wa qala wa a'lamuhum bil halal haram Mu'adz bin Jabal. Apa dia bilang situ? Yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ya Rahman, tuh. Bukan yang lain tak tahu, tapi itu yang begitu detailnya dah. Nah itu, ya. Kemudian lagi wa aqrabuhum Zaid bin Thabit. Allah dibilang dan orang yang paling mengetahui masalah ihwal pembagian warisan Zaid bin Thabit. Allah, Zaid bin Thabit bagi faraid dan bagi harta. Ya, itu Nabi. Kemudian lagi ala wa inna likulli ummatin aminan wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Apa dia bilang situ? Ketahuilah bahwa setiap umat itu mempunyai orang kepercayaannya. Allah. Dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya Latif. Jadi ada masing-masingnya, tapi bilang sipulan gitu ya. Tak ada borongan tidak ada borongan ya. Diajarkan tersebut itu. Nah, indah kan? Indah begitu Rasulullah ingatkan. Jadi kita masing-masing tak usah merasa tersinggung. Masih ini begini. Saya tersinggung itu memang begitu sudah. Biarlah secara pandangan orang, yang penting kita jangan mandang sendiri. Aku begini, tidak. Islam tak ngajar, biarkan orang ya tersebut itu untuk ya diprotes bagus membangun. Disalahkan mungkin ada benarnya. Dibenarkan mungkin ada salah. Gitu saja masalahnya. Ya, tak usah terlalu dikomentari. Kalau kita salah kita ngaku saja seperti itu. Ya kalau betul bukan minta pengakuan tersebut ya, itu bagus tersebut itu semesti aman bergaul, berteman, tak akan keliru hal-hal seperti itu. Qala haddatsana Ali bin Muhammad qala haddatsana Waqi'un an Sufyan an Khalid al-Hadda an Abi Khilabah mislahu inda Ibn Qudamah ghaira annahu yaqulu fi haqqi Zaid wa a'lamu bil fara'id. Di situ tambahan. Jadi Rasulullah berkata itu
yang paling paham tentang bagi harta ya, al-faraid itu adalah Zaid bin Thabit. Itu ilmu awal ilmin yuqadu. Kata Al-Syashuriyah itu di kitab Ar-Rahabiyah, matan Ar-Rahabiyah itu berkata awal ilmu yang hilang itu ilmu bagi harta. Tahu tak kau? Memang nampak orang tak perlu harta kalau sudah dia punya milik dia padahal. Ya, orang sekarang saja meninggal seumpama kau bersuami istri, meninggal anak perempuan 1, 2, 3 perempuan semua, sedangkan si laki-laki punya saudara laki-laki meninggal tak diapikkan lagi pamannya itu. Ada adik padahal itu ada bahagian di situ, namanya ya. Itu ada bahagian. Sekarang mulai tak tahu orang bagi tersebut itu. Orang lebih memperhatikan anak angkat, anak banting, anak tiri, ya itu. Padahal tidak ada apa-apanya itu, buang aja. Paham tak tuh? Itu. Ya tak? Ada kan orang perhatikan hati tidak ada apa-apanya itu. Jadi kalau paman, adik itu masih lebih dekat tuh, ya. Itu inilah kadang-kadang kita yang tidak diperhatikan tersebut itu. Ya, ini kadang inilah masalah faraid ini awal ilmu yuqadu kata Nabi SAW. Itu perama ilmu yang hilang nanti bagi faraid. Orang jarang tahu. Sepuran mati bagi kita tahu lagi. Ya, udahlah dia keluarga dia sudah selesai. Ya, itu masalahnya. Kenapa? Ada yang bangun dah sudah nanya. Belum, masih tidur. Apa? Nak bagi harta ke belakang nih? Ya, siapa-siapa hidup tuh kalau berbagi harta. Kayak kami ada nih, yang dapat juga makan. Ya. Jadi karena nak bagi itu lagi hidup, ini bagi aman namanya. Kalau sudah mati itu serah orang lagi. Ada. Jadi anak beranak itu bagi ketika hidup ini si anu selesaikan. Pertama anak angkat nanti dulu, saudara angkat nanti dulu. Yaitu apalagi saudara banting, buang saja. Ya ada tuh. Ini orang hal-hal seperti itu sudah diperhatikan tentang ini ya, karena dia ada hak seperti itu ya. Fadlu Abi Dzarrin. Abi Dzarrin ini Al-Ghifari. Kalau di Madinah itu ada dia jalan Abi Dzar Al-Ghifari, ada masjid Abi Dzarrin Al-Ghifari juga ada. Bismillah. Wa qala haddatsana Ali Muhammad qala Abdullah bin Umair qala haddatsana A'mash an Uthman ibn Umair Abi Harb ibni Abil Aswad Ad-Dili. Dia ada Lamir juga orang namanya. An Abdullah bin Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amma aqallatil ghabra wala adallatil khadra min rajulin asdaqa lahjatan min Abi Dzarrin. Apa di sini dibilang? Baca ada namanya itu. Rasulullah bersabda, bumi tidak menampung dan langit tidak pula menaungi orang yang lebih fasih daripada Abi Dzar. Allahu Akbar. Pada Absahan Nas itu Rasulullah SAW Nabi masih muji seperti Abi Dzarrin Al-Ghifari. Ada yang fasih. Kau jangan tengoklah orang bercakap. Ada kan? Jangan kalau ngomong ceramahnya ada suara yang begitu kan, terus dah putus-putus. Ada kan orang ini ceramahnya begitu. Ini ada ilmu tak keluar cerita. Nah, juga kan banyak tuh ketika baca, ketika satu-satu pandai nyusun kalimat tuh. Ada kan bukan dibuat-buat, memang Allah beri sudah begitu. Jadi lahjatan min Abi Dzarrin tidak ada sebagus sebaik ketika lahjah cara langgam, cara berbicara ngomong itu daripada Abi Dzarrin. Itu Rasulullah mengatakan tentang hal tersebut ya. Sudah Nabi sedikit-sedikit ingatkan, nanti kita baca secara lain tentang syarahnya Ibnu Majah ini ya. Qala fadlu Sa'ad ibni Mu'adz. Ini Sa'ad ibn Mu'adz ya. Jadi dikatakan lahjah itu di sini dimanain? Al-lahjatu al-lisan wa mantiqu bi minal kalam. Jadi lisan itu apa yang dibicarakan tentang kalam itu enak saya didengar. Sedap, enak, bukan dibuat-buat. Karena ada kalau orang itu ketika membayangkan macam seher saja. Ada kan orang ketika apa namanya? Kalau penceramah itu apa namanya, jago-jago itu? Apa namanya? Bukan predator, mati kau. Bukan, istilahnya apa? Orator. Ya. Ya, jago. Itu kan dulu kan terkenal tuh Bung Karno, udah kenal tuh namanya
Fidel Castro, yang terkenal di F. Kennedy. Nah tuh jago-jago semua. Kalau ngomong satu lagi yang jago itu Yahudi, yang membunuh Yahudi banyak, siapa tuh? Hitler. Kalau sudah dibicara begitu, ibadah turun orang berapa juta manusia dengan omongan itu. Jagonya itu tadi ya, orator namanya ya, orator. Tuh, ada orang begitu ya ketika berbicara seperti itu ya. Nih Nabi bilang nih ini, tapi ini bukan dibuat-buat, memang Allah berikan maziyah kelebihan tersebut itu ya, keistimewaan, mumtaz bahasanya itu ya, jangan salah mumtaz itu maziyah ya. Tadi tentang Abi Dzar Al-Ghifari, ini tentang Sa'ad ibn Mu'adz. Qala haddatsana Hannad bin Sari qala hasana Abul Ahwas an Abi Ishaq anil Barra ibni Azib qala uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saraqatun min haririn faja'ala al-qaumu yatadawalunaha bainahum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'jabun min hadha faqalu lahu na'am ya Rasulullah faqala walladhi nafsi biyadihi la manadilu Sa'd Mu'adzin fil jannah khairun min hadha. Ya baca apa di situ ini dari Barra bin Azib ya Rahman kata Rasulullah SAW pernah diberi hadiah sepotong kain yang terbuat dari sutra, yaitu sutra putih. Maka orang-orang memegang sutra itu secara bergantian. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu sekalian merasa heran atau kagum dengan sutra ini? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, satu tangan yang dimiliki oleh Mu'adz di surga adalah lebih baik dari sutra ini. Ya Rahman. Nah, itu ya Nabi. Berarti orang di sana ada. Semua di surga sana ada. Tunjuk dah orang adik. Berarti ada di situ orang itu. Itu di situ tempatnya ada. Bilal bin Rabah. Jadi aku dengar bunyi terompahnya dia bilang. Allahu Akbar. Kau kenal terompah kau di mana? Di WC. MTS. Nah, itu. Ya Latif. Ya, itu namanya Rasul ya. Qala haddatsana Ali bin Muhammad Hasan Abu Muawiyah an al-A'mash an Abi Sufyan an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtazza 'arsyur rahman Allah azza wa jal li mauti Sa'd ibn Mu'adz. Nah, ayo goncang. Rasulullah bersabda, arsy atau singgasana Allah bergetar karena kematian Sa'd ibn Mu'adz. Ya Rahman. Dia hebat-hebatnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tuh ihtazza ya, ihtazza itu bergetar ya. Kalau zilzal tuh gempa ya tuh ini ihtazza ya, bergetar. Coba kalau kita bergetar juga mungkin tadi salah makan obat ya. Panas dingin loh. Allahu Akbar ya. Tuh, hebat dah. Jadi sahabat Nabi ini kulum udzur. Terus saya cerita sahabat Nabi, kalau cerita kau tutup telinga tinggalkan. Ya, kalau ada menghina sahabat Nabi SAW kau tinggalkan saja ya. Tidak ada apa-apanya. Mana tahu nanti kan kita terlalu ngaji sana sini, maklum lah kawan banyak kan. Ini begitu, ini begini, itu begini. Sahabat Nabi itu, kau yang ikut bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pergilah kau. Anggap setan yang ngomong tuh. Aduh, dia bilang. Nah, itulah tadi. Ya. Tadi mindil saja tuh tisunya yang punya si itu lebih bagus daripada yang surat Allahu Akbar. Maksud Nabi itu supaya kita jangan main-main begitu dengan sahabatnya ya. Nanti ada kalau kamu ngaji di sahabat kamu dilecehkan, mau? Tidak senang kan kamu bela? Tidak, apalagi satu pengajian. Jangan dibiarkan. Oh betul, iya betul lah katanya itu. Nah itu tukang bully namanya. Ya, itu bakal lari lo orang ngaji. Fadlu Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Keutamaan Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Kenapa? Kalian tanya deh, luar. Kita paham nih bertanya orang misalnya. Boleh luar tema ya. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Numair qala haddatsana Abdullah ibn Idris an Ismail ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah al-Bajali qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Ya Allah. Walaqad syakautu ilai anni la athbutu 'alal khail
Fadaraba biyadihi fi sadri faqala Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Apa nih? Ya, ada maknanya punya kamu itu kan? Ya baca. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia berkata, sejak masuk Islam Rasulullah SAW tidak pernah melarangku jika aku hendak menemuinya, dan tidak pernah melihatku kecuali dengan nampak senyum di hadapanku. Allah. Suatu ketika aku mengadu kepadanya bahwa aku tidak dapat duduk dengan tenang di atas kuda. Maka beliau menepuk dadaku dengan tangannya lantas berdoa, ya Allah, tegarkanlah ia dan jadikanlah ia orang yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk pula. Ya Rahman. Tuh. Doakan. Kawan tak bisa naik mesin motor, tak tepuk loncat dia. Sekarang tak ada lagi kuda ya. Kawan tak bisa naik motor nih, motor apa manual ya, bukan lewat gas ya, tepuk di belakang loncat tuh motor kawan. Tinggal. Allah Akbar. Ya, itu tadi didoain seperti kawan ada ya, aku tak bisa ya Rasulullah. Nah, kalau dulu gitu juga ya. Yang bikin kawan ngacir lah ya. Nah, dekatkan begitu mestinya ya. Biasalah orang hasut di mana-mana banyak saja. Ini Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau orang baru Islam itu begitu aja, jangan diejek-ejek. Macam orang baru taubat namanya diejek-ejek. Pertama lagi dia. Ya, ini orang masuk masjid miring masjid dia bilang ya. Yang gitulah ya. Pertama lagi lah dia bilang. Nah, itu kita. Alhamdulillah. Ya, orang bawa kitab surga amin ya. Diaminkan aja ya. Apa lu usah ngaminkan ya. Qala fadlu ahli Badr. Nah, ini banyak ya. Ahli Badr ini orang Badr ini orang apa yang hampir ke kota Madinah. Nah, ya. Salatullah salamullah ada kan? Ada salat ahli Badr ada. Ada ahli Badr ya. Qala haddatsana Ali bin Muhammad wa Abu Quraib qala haddatsana Waqi' qala Sufyan an Yahya ibn Sa'id an Abayah bin Rifa'an jaddihi Rafi' bin Khadij qala ja'a Jibril aw malakun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'udduna man syahida badran fikum qalu khiyarana qala kadzalika hum indana khiyarul malaikah. Apa itu dia bilang? Coba baca supaya dengar kawan-kawan di belakang. Baca yang betul. Jibril atau salah satu malaikat. Mana dia? Pada Nabi SAW. Iyalah, Jibril. Ya, atau salah satu malaikat baik. Lalu bertanya, bagaimana menurutmu ya Muhammad tentang mereka yang ikut dalam perang Badar di antara kalian? Mereka menjawab, mereka adalah orang yang terbaik dari kami. Ya Allah, ya Allah. Kemudian malaikat itu pun berkata, demikian juga mereka di sisi kami adalah sebaik-baiknya malaikat. Allah, sebaik-baik mereka ya. Tuh ahli Badar. Ada salat Badriyah, bukan Badriyah yang jual di pasar tuh, yang toko emas bukan Badriyah juga. Atau penyanyi Badriyah tuh, sekutik itu lain lagi. Ada kan? Lain ini ya. Ini Badriyah. Badr, ya ada salat kamilah, ada salat najiyah, salat nariyah, ada kan? Itu salawat semua ya. Baca ya. Itu ada hal-hal yang mesti dikatakan. Wa qala haddatsana Muhammad bin Sabbah. Qala sana Jarir ha'un wa haddatsana Ali bin Muhammad qala sana Waqi' ha'un wa haddatsana Abu Quraib. Qala sana Abu Muawiyah jami'an al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi. Nabi jangan kau cerca sahabatku. Tuh ya. Fawalladhi nafsi biyadi law anna ahadukum anfaqa misla hulin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Ayo jawab tuh. Apa dia bilang? Rasulullah SAW berkata, janganlah kamu sekalian mencela sahabatku. Ya Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kamu menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud, Allah, niscaya tidak dapat menyamai satu mud pahala mereka dan tidak pula setengahnya pun. Ya Rahman. Tuh hebatnya ada sahabat tuh ya, dibela sama Rasulullah. Memang betul begitu. Jadi sahabat itu, Nabi itu tidak pernah bilang guru dia, ini sahabat kami semua nih, sahabatku ya. Begitu dia duduk kesamaan ajar begitu, ya nengokkan tuh, kasihkan hal seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Baik.
Qala hadatsana Ali bin Muhammad wa Amr bin Abdullah qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Sufyan an Usair bin Zu'luq qala kana Ibnu Umar yaqulu la tasubbu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pala maqamu ahadim sa'atan khairun min amali ahadikum umrahu. Ya, ini lagi. Coba baca. Aku mendengar Ibnu Umar pernah berkata, janganlah kalian mencela sahabat Muhammad SAW. Allah. Sesungguhnya kedudukan salah seorang dari mereka 1 jam di jalan Allah saja lebih baik dari amalan salah seorang di antara kalian semua. Oh, itu zaman Syafi'i sudah, zaman sahabat apalagi macam kita ini. Ya. Karena kata mereka kata Islam kita nih. Sampai kita ya, bismillah. Tadi jadi profesor ada nih, tak ada. Kiai ada, tak ada kan? Syekh ada, tak ada kan? Tapi ya Allah, ya. Fadlul Ansar. Kenapa ada yang tanya situ? Tak bunyi dia ya. Ini Muhajirin juga ada Ansar orang Madinah yang menunggu kedatangan Habibullah SAW. Dia Ansar ya. Kalau bilang Ansor, kalau orang kita Ansor, ada GP Ansor, ada Ansar ya. Ada kan? Qala haddatsana Ali bin Muhammad wa Amr bin Abdullah qala haddatsana Waqi' an Syu'bah an Adi bin Thabit anil Barra ibn Azib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbal ansar ahabbahu Allah. Nah, ini dia pula ya. Wa man abghadal ansara abghadahu Allah. Qala Syu'batu qultu li Adin asamitahu min Barra ibn Azib qala iya ya haddatsa. Apa dia bilang situ? Ayo. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencintai sahabatku dari golongan Ansar, maka Allah akan mencintainya pula. Tetapi dan barang siapa yang benci sahabat Ansar, maka Allah akan membencinya. Kalau Syu'bah tuh bertanya. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Adi, apakah engkau mendengarnya dari Barra bin Azib? Dia menjawab, ya, dia yang menceritakannya kepadaku. Dengar Adi? Dah dengar kau ya? Ya. Dan dia tidak dengar lagi, sekarang dia dengar suara anak yang kecil sekarang nangis. Ya, kan punya anak sudah dia. Ya ada, itu Adi. Jadi Adi itu salah satu sahabat Nabi. Adi bin Hatim At-Tai, ya. Tuh. Ya Allah. Kalau kita kan pakai alif, pakai ain, Adi. Ada ustaz terkenal tafsir itu, Adi juga namanya tak? Adi. Siapa nama di televisi itu? Yang ceramah terus jago, tak bisa sama itu satu mungkin orang. Nah itu tadi, ya ada orang jago ya, subhanallah. Ya. Kalau bercatat kau tidak bisa nulis itu, dia mesti direkam begini. Nah sini, otaknya itu macam air ya, hadis ke sana turun ke sini sejengkal, sini putar ke sini. Ya Allah, Allah kasih. Ya. Ini saya mau tanya, kalau sahabat Nabi itu yang doanya mustajab siapa? Banyak rata-rata mustajab, tapi kau enak mana? Tapi yang terkenal tuh namanya Ukasha. Ya, ada doa Sayyidina Ukasha namanya. Itu yang terkenal. Jadi orang doa Ukasha. Ya, ada doa di kitab itu doa Sayyidina Ukasha, laki-laki. Dia mantap betul. Ya, ada sahabat. Kalau ini misalnya kiai itu divaksin, kan vaksin itu ada ini kan lemak babi gitu. Apakah mustajab lagi doanya gitu? Betul ada itu ya. Atau kau cerita aja. Ini dengar nih bahaya kau, tuntut sama nanti. Ini 11 triliun duit negara habis nih. Ya. Jangan dengar dengan apa hoax, dengar dosa dengar dulu ya. Biarkan aja lah tuh ya. Kita belum pas ya. Kalau sudah ada halal segala, sudah lah ikut situ ya. Kan sudah ada tuh beritanya itu sajalah ya. Bilang kalau makan babi, ya cucuk babi, apalagi cucuk babi. Ya, kita tidak tahu belum, ya. Kalau memang terjadi begitu, umat Islam itu tidak diam sedunia sudah. Ya, bukan kita aja ngomong, kita orang lebih dulu ngomong mungkin ya. Tuh. Jadi kita sementara adanya, maksudnya sudah jangan kita bikin macam-macam pula ya. Ada orang yang itu dia suka nyembah monyet supaya dia monyet itu doa tak mustajab untuk dia gitu. Tidak ada ceritanya itu. Dengar ini. Ya, tidak ada ceritanya itu. Kalau kita kau tumbang ke tempat dia juga. Ya, berbalik.
Dan satu hadis berkata SAW mengatakan orang-orang non muslim itu dikatakan kalau dia bersedekah Allah gantikan sesuai apa keadaan di dunia. Tapi kalau akhirat tak bisa, kasarabin, sebagaimana seperti apa fata morgana. Dia tengok tuh air dari jauh kan dekat-dekat hilang. Itu tadi. Itu mukmin dulu. Paham enggak? Itu saja masalah. Ya. Masih ada yang mau tanya? Nah sedekah juga. Nah ini untuk mengikuti jejak mereka yang pasti itu dalam ucapan, apakah memang ada amalan tertentu atau bagaimana Ustaz? Kemudian contohnya kita baca Al-Quran, baca ayat. Nah kalau dalam sholat itu kan kita harus bisyuk gitu kan, mengingat Allah. Nah ketika kita mengingat huruf-huruf tajwidnya itu kan kadang-kadang yang kita ingat Allahnya lewat gitu. Hebat. Macam mana caranya tuh supaya betul-betul menyatu gitu antara yang kita baca dengan Allah sendiri. Allahu Akbar. Gimana mau ngomongnya? Tidak bisa ngomong saya. Sahabat Nabi tadi, Nabi yang indah dalam berlahjah tuh, siapa tadi namanya? Tuh. Yang bisa dibilang tidak semua. Jadi kalau kita ini 21 ya pantas lah sudah. Ya tidak bisa semua kita lakukan begitu. Cuma bisa ngikut. Maka ada qiraatus sabah namanya. Belajar itu apa namanya yang ahli baca 7 tuh ada namanya ya. Itu. Jadi kita sedang sahabat Nabi saya lakukan sanu itu ada kelebihan masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengenakan orang, apalagi orang suara indah tidak ngomong apa-apa, tinggal bagaimana cara memperindah tersebut itu. Cuma Rasulullah berkata, Nabi Zainul Qur'ani bi aswatikum, perindah Quran dengan suara kamu. Jangan pun tidak menyanyi. Quran itu diindahkan dengan suara kamu. Paham? Suara indah itu gunakan untuk Al-Quran. Ya, itu kan Zainul Qur'an bi aswatikum. Kita tidak Ustaz. Quran katanya sedikit hadiahnya. Tuh orang ninju orang, banyak hadiahnya tinju. Betul tak? Ini Ustaz Quran tak dihargai orang Ustaz yang benang di Turki, yang di Iran tahun berapa duit, tapi orang main badminton dianggap pahlawan. Nah, ayo. Siapa yang gitu situ? Ya, mesti kita lah yang paham ya. Mimpi itu saja masa, bukan nyinggung kenyataan model begitu. Paham? Ya. Tidak ada nampak. Betul. Tak ada. Banyak anak-anak kita hafal Quran 30 juz bukan kebarang. Dulu cuman zaman-zaman kita cuma 1 orang saya dulu. Tungkal nih, ya tak? Tuh, sekarang sudah banyak kan? Itu juga sampai meninggal tuan guru kita itu begitulah tadi, tidak semacam senang nampak itu ya, tak ada bahagia itu. Begitu di mana-mana. Ya, apalagi macam muka-muka kita nih, wajah-wajah miskin nih. Gambar itu. Ya, nah, pasti kita belajar adalah sepasti itu. Ya maka wajib kita belajar makhraj, wajib kita baca itu saja. Nah macam beliau tidak bisa, karena Nabi sudah mengakui. Nabi satu ketika lalu di depan malam-malam lalu Nabi sedang jalan, tertegun Nabi di rumah Musa al-Asy'ari, dengar suara Qur'annya itu. Nabi tegur, besok Nabi bilang, subhanallah, suara kau ini macam Allah berikan suling Nabi Musa. Ya Rasul, engkau dengar Rasulullah begitu? Iya aku dengar, kalau saya tahu engkau dengar aku lebih berindah lagi kata Abu Musa al-Asy'ari. Coba kalau kita jadi guru, kau nih pandai-pandai jadi guru pula. Nah itu, ingat ya, gitu kan. Kalau khutbah saya semalam tuh di masjid mana? Saya mana ya? Saya ada 4 kan hal ketika orang mau masuk surga itu kan berdesek-desekan. Ya, orang mati syahid. Ulama, kemudian dermawan, kemudian fakir ya. Fakir. Ternyata duluan orang syahid yang berduluan. Kenapa Allah itu Jibril tanya kenapa tidak duluan? Aku ini kan perang sabilillah. Ya, mati syahid. Di mana kau tahu mati syahid? Pahalanya begitu, kiai, ulama kan. Kata kiai kan, jangan kau mendului guru kau. Tahu diri ya, gitu bahasanya. Diam dia. Tanya lagi orang kaya, sama dermawan. Tanya orang fakir miskin, enggak begini. Ternyata semua itu ilmu dari ulama. Tapi ulama itu dia pula ta'zimnya, apa namanya itu? Helmnya mengatakan, ya Allah, kata ulama tadi, kami ini juga kalau tidak dermawannya orang dermawan, kami tidak bisa bersilat. Dimasukkanlah sama-sama. Ulama itu mesti tawadhu, jangan masih pinter orang dikit-dikit protes. Apakah protes? Ada apa? Cepat mati lah itu. Ya, maka Nabi SAW itu di yang taklim itu mengatakan orang kalau tak wara, ya salah satu di antara mati muda nanti, ilmu dicabut, barakah tak ada. Yang keempat apa? Jadi apa? Tahu ingat ya.
jadi pelayan pemerintah itu aja lah ya. Saya cuma ingatkan aja itu. Jadi kalau ngaji, apalagi kalau jadi talim mutalim, baca tasawuf, baik-baik ingat bacaan itu. Bahaya, ya. Ya, kalau masih bisa diperbaiki, itu terserah diam sajalah, tidak ada usah. Karena tidak bisa dibalikkan juga. Nah, kalau orang minta kemarin, bagaimana kalau Jumatnya 2 ronde? Memangnya main boxing pakai ronde pertama kedua. Tadi ceritanya kan jam 1, jam 3, 1, beda ya, ke kawan 2 bungkus. Bahaya nanti haji 2 ronde juga dah, 6 bulan sekali, ya dah. Ramadan 2 pula kan. Nah, itu nanti ya. Jadi tidak usah dibolak-balik itu sajalah ya masalah. Kenapa? Mau tanya belakang tu lagi. Aha. Saya dengar ada yang mengatakan katanya Rasulullah itu doanya dia ingin menjadi orang miskin dan matikan bersama manusia. Ya, baik. Kenapa kita tidak ada yang minta jadi miskin? Mana berani? Ustaz yang aku miskin di mobil. Aku bilang sekarang, betul tak? Sanggup aja orang miskin. Tak anggap kan? Ya betul. Ya Nabi ini Allahumma hyini ya miskinan wa abidni miskinan wahsyurni ma zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan dalam keadaan miskin. Ya, matikan dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Nah, itu sanggup kah gitu? Dosa kerja? Dosa jadi bupati? Hah? Iya, itu makamnya lain, masalah makamnya itu lah tempatnya beda. Ya, itu di mana orang yang model begitu tuh? Ya, sanggup tak? Ada orang punya kekayaan jiwa tuh beda ya. Kata Nabi, laisal ghina an kasil ardi walakin, yang bukan kaya tuh yang bisa di-show-kan. Kita orang kaya itu show-kan kan? Ini berapa anunya, berapa itunya, berapa lengkap kan? Kata Nabi, yang kaya hati. Orang kaya hati itu walaupun kecil rumah santai saja dia. Nah, walaupun besar enak lagi tak? Kalau anak kecil hati, susah hati, besar rumah tambah susah aja, banyak duit tambah bingung. Pernah ada dengar ayam jago mati di lumbung padi? Pada pikir-pikir padi depan mati juga. Nah, itu mana? Itu saja. Ya. Tidak usah banyak dikomentari itu. Kalau kau siap miskin, siap. Siaplah kau. Ustaz tak sanggup miskin, bilang miskin, ngomong aja. Ada, tak sanggup juga. Itu saja. Kenapa lagi? Ada yang mau protes? Si Adi tadi. Nabi mantap nama ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Masih ada waktu kan? Ada undangan? Ya, nanya dulu aku ya. Nah, ada yang protes kan kalau jarang-jarang jadi di masjid kami ternyata rapat-rapat. Jadi aku banding kalau di Mekah itu lebih jarang lagi malah di Mekah. Dia bilang, tidak sama di sana itu kunut, sini kita tidak ada kunut, sini kunut. Atau sana baca Bismillah kita tidak baca Bismillah, sini Bismillah. Itu beda kita ini. Bilangkan aja Tuhan Mekah lain Tuhan kau gitu ya. Itu aja lah ya Pak. Terus ribut-ribut. Kalau kena aku habis lah bolak-balik kau. Kalau orang bodoh tak orang pintar dia dua lagi. Kau bilang kan itu aja. Tuhan Mekah itu lebih tunggal gitu ya. Tak. Tidak usah dikomentari itu orang gila. Ya. Masih ada. Iya. Memberi sedekah kepada orang yang suka gibahin orang itu bagaimana hukumnya? Kita kan tidak tahu orang beribah ya. Tapi kalau yang namanya sedekah tidak pahala. Tidak pahala. Jadi Rasulullah SAW berkata, ya Allah berkata, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau hancurkan pemberian kamu itu dengan sebab di otak-atik lagi dan dibikin masalah kepada orang lain. Aku tadi kasih dia, tak pernah lalu balas itu. Ya, man itu dicita-citakan. Itu haram ke al-mannu haramun. Ya. Jadi kalau kita pakai orang gibah, kita mana tahu? Bukan orang nama itu mudah-mudahan dikasih duit nanti gibahnya hilang. Ada juga nama itu orang tak tahu kan. Ya, mungkin saya dikasih tambah pula. Dan mungkin lah dikasih gini nyebut. Ya, saya dah dikasih banyak tuh. Wah, kan main bagus ya. Mulai bisa saja ya. Bisa. Jadi kita tidak usah yang penting nak sedekah udah. Kepada orang muslim tidak masalah sedekah. Karena sedekah lebih baik kata Nabi, tutfi'u ghadab Rabb, itu meredam kemurkaan ilahi. Paham? As-sadaqah. Kata Nabi, mana kasat malun min sadaqah, tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Itu saja. Banyak sedekah itu
Maka Nabi SAW kata kalau memberikan tangan kanan yang kiri tidak tahu, itu sedekah katanya secara diam-diam. Kalau kita ditulis di dinding, kepin 100.000, ya, Piki 5.000. Ya. Kita kenapa 5.000? Makannya banyak kan, tidak bisa banyak-banyak. Kalau kepin badan kurus kan banyak dikit, banyak sedekahnya itu aja lah ya. Itu aja. Kenapa? Ya. Ketika seseorang menggibah Ustaz, dia sadar menggibah astagfirullahaladzim, katanya ada doa Ustaz, ampunkan aku dan ampunkan dia gitu. Ada, iya. Tapi jangan sampai didengar orang dulu. Kalau kedengaran banyak nanti kamu mesti ampun sama dia. Nabi pernah benar kalau orang menggibah itu sampai taubat, nanti tengok tuh orang paling dulu masuk neraka, mati. Tapi kalau dia sempat minta taubat mati, orang terakhir masuk surga. Anak apa kau? Biar terakhir lah katanya. Enak betul nyebut. Memang Tuhan tuh, malaikat tuh satpam kau tuh. Ya, terakhir lah dia bilang. Enak ya terakhir. La ilaha illallah. Itu aja lah. Ada lagi sudah tanya? Masih ada yang mau tanyakan? Tak. Ya, cukup dulu ya. Itu adzan nanti panggil kita. Wallahu a'lam. As-shawab al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أمورنا اللهم احفظنا لنا اللهم أنت الشفيع اشفنا يا الله شفاء نسأل رحمة يا رحيم بحق النبي صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم